Ketemu lagi tentu dengan jak Volta, guys. Ada kompresor ini yang tidak jadi es kalau dipasang. Makanya ini membingungkan. Kalau para pemula ini harap tahu ini, karena sebelum pekerjaan dilanjutin, ini kalau kompresor ini presnya lemah, ini tidak bakalan jadi es. Saya sudah mengunggah ciri-cirinya. Kalau Anda mengisi freon, kemudian ditekan buka freonnya, kemudian presnya sebelah kanan kompresor anget, kemudian ditutup lagi, dingin lagi, ini bukan mampet ini. Ini bukan mampet, saya ulangi lagi nih. Anda mengerjakan kulkas, lagi posisi si freon, begitu diisi, ini presnya anget ini sebelah kanan kompresor. Anget, begitu freon ditutup, ini dingin lagi. Sedangkan evap ini bunyi kerucuk-kerucuk ini. Tekanan freon ini sudah maksimal. Kalau seperti ini Anda pasti ini bingung. Makanya saya sering ngomong supaya Anda jangan salah. Sebelum Anda melakukan pasang kondensor, berharap Anda potong di sebelah kanan kompresor 20 cm. Artinya memastikan kebocoran, memastikan tekanan ini bisa dipakai atau tidak. Yang saya unggah ini seperti itu. Jadi supaya Anda tidak nyasar ini kalau jalan. Misalkan mau ke Jakarta, nyasarnya ke Kalimantan, memperbanyak ongkos terbang, memperlama waktu Anda bekerja ini. Logikanya seperti itu. Makanya saya unggah dari awal ini yang logika-logika supaya Anda tidak nyasar jalan. Sederhana sekali. Potong pres, tekan, pengisian potong, tekan, tekanan anginnya besar, berarti ini memenuhi syarat. Saya akan uji untuk Anda tentang pres ini yang tidak bisa dipakai. Kompresor ini tidak bisa dipakai karena pres ini jauh di bawah. Jadi kalau dipasang di evap ini adem, kapiler bunyi, kerucuk-kerucuk seperti ada bocor kondensor, diisi freon, pres ini anget, begitu pengisian ditutup langsung adem lagi. Ini konten penting ini. Konten penting tapi perlu ini, apalagi untuk para pemula. Yang profesional saja sering kena tipu ini kasus seperti ini. Ini penting tapi perlu, bahasa Indramayu sudah saya sering bilang. Penting tapi perlu alias penting, guys. Ini luar biasa untuk Anda. Ini sampai 500 PSI. Oke, kalau saya ukur, saya akan ukur sebuah kompresor di bawah saya. Ini yang presnya tidak tepat. Ciri-ciri pres yang lemah, ini kerucuk-kerucuk di evap, diisi freon pres ini anget, kemudian ditutup freon, dingin lagi pipa pres. Tapi si evap ini tetap kerucuk-kerucuk. Makanya yang kena tipu ini bisa dua ini. Dikira kapiler mampet padahal pres lemah. Dikira evap kerucuk-kerucuk tidak dingin, dikira kapiler ini kondensor bocor. Jadi ada dua penyakit yang ini mirip-mirip ciri-cirinya, yaitu pres lemah dan bocor kondensor. Saya akan habisin ini untuk Anda ini. Kalau kompresor ini lemah, ini tidak mencapai 500 PSI. Saya tidak bilang 300 bisa, 3,5 bisa, 250 ini bisa ini. Saya tidak bilang begitu. Saya ini untuk acuan. Saya ini bengkel. Kalau ngerjain orang yang kurang yakin dipasang saja, ini resikonya pasti balik lagi. Makanya saya tidak acuan seperti itu. Saya acuan yang benar-benar saja. Kalau saya bilang 300 bisa dipasang, pasang saja. Yang jelas kalau saya ini seorang bengkel ini,
tidak seperti itu karena ini beresiko. Resikonya balik lagi juga kasihan ini ke konsumen. Oke? Saya arahkan yang benar-benar saja, yang WA-nya ini supaya tidak ditutup karena banyak yang ngebel tentang komplain ini. Jadi saya arahkan yang benar-benar saja supaya Anda ini aman kerjanya, nyaman, HP-nya pun hidup terus ini. Saya tahu tukang kulkas, saya sudah tahu persis ini karena saya sudah malang melintang di dunia komplain, guys. Saya akan uji kompresor ini. Saya akan kasih pentil. Pres yang seperti ini, pres ini yang di kanan ini, yang merah. Masangnya yang merah. Saya akan colokin pentil ini ke selang. Ini tekanan pres ini. Ya, ini yang akan nekan. Kompresor ini memang kemarin dibawa Andre Tantum. Ini Andre Tantum berarti anak buahnya paham ini. Nggak bisa Pak. Ini dibalikin lagi, presnya lemah katanya. Berarti dia penasaran ini, bisa jadi pernah di Freon karena ini tadi pentilnya dihisap. Jadi ini luar biasa. Ya kayak Frank ke Andre, tapi ini Andre tidak kena tipu nih anak buahnya rupanya. Saya akan uji untuk Anda ini bahwa pres ini harus 500 ini. Saya tidak bilang dari tadi 302,5 bisa jadi es. Saya tidak acuan seperti itu karena saya bengkel, tahu persis resiko-risikonya. Jadi saya arahkan kalau pemula ini supaya yang tepat-tepat saja, supaya yang aman-aman saja. Saya akan colokin ini. Jarum sampai mana ini? Sebentar, ini kabelnya tidak jepit, lepas. Oke. Ini jarum sampai berapa ini yang merah? Ini yang namanya cek pres. Anda lihat sendiri nih, tekanan jarum sampai berapa? Berhentinya di berapa ini? ...150 PSI. Kalau seperti ini, di evap ini kemerucuk ini di Freon. Kemudian pada saat ngisi ini anget presnya, tapi berhenti mengisi selangnya ditutup, ini dingin lagi nih. Jadi ini yang menipu Anda ini. Kalau kasus-kasus seperti ini nih, pres lemah ini. Oke? Ini yang namanya pres lemah. Anda jangan kena tipu juga. Anda jangan terusin ini kalau kasus-kasus seperti ini. Saya akan coba. Enak amat, main pasang saja kompresor isi freon dingin kembali. Ini kan terlalu enak. Jadi tidak ada kerjaan yang gampang gajinya besar rupanya. Kalau detil seperti ini tidak gampang prosesnya ini. Kalau mengerjakan kulkas seperti ini. Tapi yang jelas Anda pasti aman. Orang tahu atau servis kulkas ini, saya kasih arahan lagi untuk Anda ini. Baru colok saja sudah paham ini. Yang tidak benar apanya, ia pun di kompresor. Baru colok dan hidup, tekanan ini bisa diterusin atau tidak, ini sudah ketahuan. Kalau melihat konten saya, ini ada nih yang
WA saya bahwa ini komennya sehari jadi 3 kali berangkat dan jadi semua. Tadinya satu ini bolak-balik. Saya ambil ringkasnya supaya Anda seperti itu. Intinya kalau Anda ngecek kulkas ini baru datang saja sudah ketahuan penyakitnya, ini di apa, barisannya di mana. Ini ketahuan. Jadi saya kasih arahan supaya tidak melangsak, supaya tidak nyasar. Cek dari awal, colok ini supaya tidak nyasar. Pirang menit, Mus? Oke, guys. Mudah-mudahan sepele tapi penting ini, berguna untuk Anda. Penting tapi perlu, guys. Siang, guys.